Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita punya topik yang benar-benar menarik. Kita bakal membedah sebuah teks teologis mendalam yang, jujur aja, bakal ngerombak total cara kita memahami apa itu kebebasan melalui karya Roh Kudus. Ini bukan cuma soal teori ya, tapi lebih ke transformasi cara pikir kita. So, langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang paling mendasar nih. Coba deh pikirin sebentar, apa sih arti kebebasan sejati buat Anda pribadi? Kita sering banget ngerasa udah tahu jawabannya kan? Tapi tunggu dulu, teks yang bakal kita bahas hari ini justru menantang pemahaman awal kita itu sampai ke akar-akarnya. Gini, dunia tuh sering banget bilang ke kita kalau bebas itu artinya otonomi tanpa batas. Pokoknya bisa ngelakuin apa aja yang kita mau tanpa halangan sedikit pun. Tapi, disinilah letak paradoksnya. Teks sumber kita ngasih ilustrasi yang menurut saya brilian banget. Kebebasan sejati itu ibarat ikan di dalam air. Ikan itu bisa bebas berenang kemana aja justru karena dia ada di dalam batasan lingkungan yang benar, yang sesuai sama desain sang pencipta. Bayangin aja kalau ikan itu kita bebaskan ke daratan. Wah, bukannya bebas dia malah mati kan? Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama. Makna kebebasan sejati, atau gimana kita memahami paradoks kemerdekaan ini. Untuk benar-benar nangkep maksud paradoksnya, kita harus lihat gambaran besarnya dari keseluruhan narasi Alkitab. Lanjut ke bagian kedua, dari menyertai menjadi mendiami. Di sini kita bakal melihat transformasi kehadiran roh itu sendiri. Mari kita lacak bareng-bareng gimana sih pergeseran kronologis dari kehadiran Roh Kudus ini. Karena ini krusial banget buat dipahami ya. Coba perhatiin betapa menariknya pergeseran ini. Kita mulai dari awal banget, yaitu penciptaan, di mana roh Allah melayang-layang di atas air. Terus melangkah ke titik kedua, yaitu sebelum peristiwa salib. Di masa ini, roh hadir, tapi sifatnya sekedar menyertai manusia secara eksternal atau sementara aja. Nah, perhatiin pergeseran masif di titik ketiga dan keempat. Pas momen kebangkitan Yesus dan kemudian peristiwa Pentakosta, kehadiran roh ini berubah drastis. Nggak lagi sekedar menyertai dari luar, tapi berdiam di dalam diri kita secara permanen dan wujudnya jadi semacam api yang memberdayakan kita di ranah publik. Dan disinilah kita nemuin momen pencerahannya. Ada satu kata bahasa Yunani yang spesifik banget di sini, empisao, yang artinya mengembusi. Tahu nggak sih, kata ini ternyata cuma dipakai 2 kali di seluruh Alkitab bahasa Yunani. Pertama, waktu Allah menghembuskan napas hidup ke Adam di kitab Kejadian. Dan kedua, waktu Yesus menghembuskan roh kepada murid-muridnya. Ini luar biasa banget, karena ini nunjukin kalau hembusan Yesus ke para murid itu bukan sekedar tiupan biasa. Maksud saya, itu adalah percikan awal dari sebuah penciptaan manusia yang benar-benar baru. Masuk ke bagian ketiga, api yang tidak menghanguskan yang jadi esensi dari kebebasan itu sendiri. Terus pertanyaannya, gimana kehadiran internal yang baru ini benar-benar mengubah diri kita? Untuk ngejawab itu, teks ini pakai metafora yang dalam banget dari kisah semak duri Musa yang menyala. Metafora ini tuh mau ngingetin kita kalau roh Allah itu menyala ibarat api di dalam diri kita, di dalam kemanusiaan kita yang rapuh dan banyak durinya ini. Tapi yang luar biasa, api itu sama sekali nggak menghancurkan identitas unik kita. Apinya menyala hebat di dalam, tapi nggak menelan habis siapa diri kita sebenarnya. Kalau gitu, apa dong yang sebenarnya dihanguskan sama api ilahi ini? Nah, ada 3 hal utama. Pertama, api itu membakar belenggu dosa, memurnikan kita ibarat emas di perapian. Kedua, api itu menghabiskan rasa takut kita dan langsung menggantinya dengan damai sejahtera. Dan yang terakhir, api ini membakar ego kita, ngehancurin semua kesombongan dan tembok pemisah yang selama ini repot-repot kita bangun buat ngebatasin diri dari orang lain. Dan efek dari hancurnya ego itu ngebawa kita ke bagian keempat, merdeka dari rasa terancam saat menghadapi sang lian. Lian di sini maksudnya adalah orang-orang yang benar-benar berbeda dari kita ya. Coba deh kita amati kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi ada narasi Menara Babel. Babel ini memaksakan keseragaman yang akarnya dari pemberontakan dan ujung-ujungnya malah jadi kekacauan total karena mereka nggak bisa saling mengerti. Nah, di sisi lain kita punya Pentakosta. Pentakosta ini kebalikan sucinya dari Babel. Alih-alih maksa orang buat jadi seragam semua, Pentakosta malah menguduskan keberagaman kita. Perbedaan bahasa dan budaya itu justru dipakai supaya kita bisa saling memahami dan saling melengkapi. Dan inilah letak jantung kebebasannya. Kebebasan sejati itu berarti Anda punya kemampuan buat duduk bareng orang yang beda 180 derajat dari Anda tanpa punya agenda sedikit pun buat ngubah mereka. Anda nggak lagi merasa terancam. Malahan, Anda mulai bisa ngelihat kalau keunikan mereka tuh sebenarnya anugerah buat melengkapi hidup Anda sendiri. Benar-benar perspektif yang membebaskan banget kan?
Sekarang kita sampai di bagian kelima, harmoni dalam sebuah simfoni. Masalah yang sering terjadi adalah banyak dari kita yang secara pasif cuma duduk nungguin Roh Kudus bergerak. Padahal teks kita ini nekenin banget kalau kita tuh sebenarnya udah hidup di era di mana janjinya itu udah digenapi. Kita udah nggak perlu nunggu lagi. Terus, gimana praktek kesehariannya? Di sini ada 4 langkah simpel yang ngebentuk ritme harian kebebasan kita. Udah saatnya kita stop bikin alasan dan mulai melangkah. Pertama, mengaku. Sadari betul kalau roh itu udah tinggal di dalam Anda. Kedua, menerima. Beraniin diri buat keluar dari ruang-ruang ketakutan yang ngunci Anda. Ketiga, mengipasi. Pakai karunia unik Anda dan jangan sibuk banding-bandingin diri sama orang lain. Dan keempat, menghidupi. Mulai latih diri buat terus bergantung sama bimbingan Roh Kudus dari detik ke detik. Kalau kita benar-benar ngejalanin langkah-langkah tadi, hidup kita yang beda-beda ini pada puncaknya bakal nyatu jadi sebuah simfoni penyembahan yang super harmonis. Dan di dalam simfoni itu, Roh Kuduslah yang bertindak sebagai konduktor ilahi yang memimpin setiap nada kehidupan kita. Ayat yang ikonik ini ngerangkum dengan sempurna semua yang baru aja kita bedah. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita udah ngeliat perjalanannya, dari yang tadinya cuma sekedar taat sama aturan luar, berubah jadi api di dalam hati yang memperdayakan. Di mana perapian roh itu menyala di dalam diri kita, disitulah kemerdekaan yang sesungguhnya ada. Sebagai penutup dari sesi penjelasan kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin secara pribadi. Setelah dengerin semua ini, mau nggak Anda berhenti ngunci pintu hati Anda cuma karena takut sama mereka yang berbeda? Mau nggak Anda ngebiarin Kristus menghembuskan damai sejahteranya ke dalam diri Anda hari ini? Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Jangan ragu buat ngulang lagi materinya supaya lebih beresap, dan sampai ketemu di pembahasan seru kita berikutnya.